Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat semua ya. Baik, ketemu lagi dengan saya di semester genap ini, masih dalam keadaan PDR ya. Kita melaksanakan belajar dari rumah. Semoga saja pandemi ini cepat berlalu. Baik, di semester genap ini pertama kita akan mempelajari tentang kemagnetan ya. Saya kira di SD kalian sudah pernah belajar tentang magnet ya. Nah, tujuannya apa? Nah, yang pertama ini nanti supaya kalian dapat menjelaskan pengertian magnet, dapat membedakan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, magnet ini dapat menarik benda-benda tertentu dari bahan tertentu saja ya. Nah, biasanya yang bisa ditarik ini terbuat dari logam. Nah, asal usul kemagnetan ini, kata magnet berasal dari kata magnesia yang merupakan nama suatu daerah di Asia kecil ya. Nah, karena magnet hanya bisa menarik benda-benda tertentu saja, maka dibedakan dua bahan, ada bahan magnetik dan ada bahan non magnetik. Bahan magnetik ini disebut dengan ferromagnetik, bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Kemudian bahan non magnetik, nah ini terdiri dari bahan paramagnetik, bahan yang ditarik lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya aluminium, platina, mangan. Sedangkan bahan diamagnetik, bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya seng, bismut, tembaga, plastik, kayu, emas, dan lain sebagainya. Nah, menurut hipotesa dari Weber, perbedaan antara magnet dan bukan magnet. Nah, jadi ada beberapa bahan yang bisa dibuat menjadi magnet, diantaranya besi dan baja. Karena besi dan baja ini terdiri dari atom-atom magnet yang disebut dengan magnet elementer. Nah, ketika tidak bersifat sebagai magnet, besi dan baja ini magnet elementernya tidak teratur ya. Magnet elementernya ini tidak teratur. Tapi ketika bersifat sebagai magnet, susunan magnet elementernya ini teratur. Nah, untuk besi magnet elementernya ini mudah diarahkan, sedangkan baja sukar diarahkan. Nah, magnet memiliki dua kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan ya. Nah, kutub magnet ini adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak paling besar. Nah, sifat-sifat kutub magnet, apabila yang didekatkan ini kutubnya tidak sama, maka nanti akan terjadi gaya tarik menarik selatan dengan utara atau sebaliknya utara dengan selatan. Kemudian apabila yang didekatkan kutubnya sama atau senada, akan terjadi gaya tolak menolak, misalkan selatan dengan selatan atau utara dengan utara. Nah, cara membuat magnet ada tiga ya. Yang pertama digosok, kemudian dialiri arus listrik DC ya searah, kemudian induksi magnet ya. Nah, yang pertama dulu dengan digosok ya. Nah, caranya, nah ini ada bahan yang mau dijadikan magnet, belum ada kutub magnetnya, digosok dengan magnet yang sudah ada kutubnya. Nah, maka setelah terjadi ujung akhir gosokan, nah ini kutubnya akan berlawanan dengan kutub yang menggosoknya.
ya. Misalkan yang menggosok ini kutub utara, maka ujung akhir yang digosok ini nanti kutubnya selatan. Nah, apabila bahannya dari besi akan bersifat sementara, apabila dari baja akan bersifat tetap, ya. Kemudian dengan cara induksi, nah, ini didekatkan dengan magnet yang sudah ada kutubnya. Nah, jadi misalkan ini ada dua buah bahan yang dijadikan magnet, belum ada kutubnya. Nah, ketika didekatkan, maka nanti sisi-sisi yang berdekatan kutubnya akan berlawanan dengan kutub yang didekatkan tadi, ya. Jadi misalkan ini selatan, maka yang dekat menjadi kutub utara. Apabila bahan dari besi bersifat sementara dan dari baja juga bersifat sementara saja, ya. Ini dengan cara induksi. Kemudian yang ketiga, dengan dialiri arus listrik DC, ya, atau disebut dengan elektromagnetik, ya. Nah, ini jadi misalkan ada besi atau baja dijadikan magnet, dililiti dengan kawat ini, kemudian dihubungkan dengan baterai, maka besi ini akan bisa menarik logam-logam lain. Nah, untuk menentukan mana kutub utara selatannya menggunakan aturan kaidah tangan kanan, ya. Ibu jari menunjukkan kutub utara, keempat jari yang menggenggam menunjukkan arah arus listrik, ya. Nah, ini. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini, ya. Jadi untuk menentukan kutub magnetnya, kita tentukan dulu arah arus listriknya. Ingat, konsep arus listrik itu mengalir dari kutub positif, ya. Nah, jadi kalau ini diteruskan ke atas, arahnya ini kan ke atas. Nah, sehingga posisi tangan kanannya, nah, seperti ini. Jadi apabila sudah keempat jari ini menunjukkan arah arus, maka nanti ibu jari menunjukkan kutub utara. Nah, otomatis sisi sebelahnya menunjukkan kutub selatan, ya. Apabila bahannya dari besi maupun baja, ini bersifat sementara. Nah, magnet ini juga bisa hilang sifatnya, ya, ini dengan dibakar, dipukul-pukul, dialiri arus AC, ya. Nah, kalau tadi membuat magnet kan dialiri arus DC atau searah, ya. Magnet ini bisa menimbulkan medan magnet di sekitarnya, ya. Apa ini medan magnet? Medan magnet ini ruang atau wilayah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet, ya. Nah, medan magnet ini ditunjukkan dengan garis-garis gaya magnet atau front magnet. Ini garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnet, ya. Nah, sifat-sifat garis-garis gaya magnetik kayak ini, ya. Nah, kalau dilihat, jadi N itu kutub utara, S itu kutub selatan, north sama south, ya. Keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan, ya. Dilihat arah anak panahnya, keluar dari kutub utara masuk kutub selatan, atau dari utara menuju ke selatan. Nah, jadi sifat yang pertama, garis-garis gaya magnet ini tidak pernah saling berpotongan, ya. Kemudian garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Nah, tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat, ya, ini semakin ke ujung, nah, ini menunjukkan medan magnetnya kuat. Tapi kalau dia semakin ke tengah sini, nah, ini garis-garis gaya magnetiknya akan renggang, menunjukkan medan magnetnya lemah. Nah, bumi ini memiliki sifat magnetik, ya. Nah,
kita tahu bahwasanya jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan ya. Fakta ini menunjukkan bahwa bumi mempunyai sifat magnetik. Jadi ada kutub utara dan kutub selatan magnet bumi. Di manakah letaknya? Kutub utara geografi bumi, ini letaknya berimpit dengan kutub selatan magnet bumi. Begitu pula sebaliknya, kutub selatan geografi bumi letaknya berimpit dengan kutub utara magnet bumi. Ya, sehingga kita tahu bahwasanya jarum kompas itu selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Nah, oleh karena itu di sini nanti timbul dua sudut, ada sudut deklinasi dan sudut inklinasi ya. Nah, ini arah utara selatan bumi ya. Ini jarum kompas ya. Sudut yang dibentuk antara jarum kompas dengan arah utara selatan geografi bumi ini disebut dengan sudut deklinasi. Sedangkan kalau sudut inklinasi ini sudut yang dibentuk medan magnet bumi dengan bidang datar. Nah, ini namanya sudut yang dibentuk antara jarum kompas dengan bidang datar bumi, ini disebut dengan sudut inklinasi ya. Ya, ini tadi konsep kemagnetan. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Nah, tetap semangat walaupun kita melaksanakan PDR belajar dari rumah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Thank for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.